Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik subscribe, oke? Untuk kalian yang misalnya pengen tahu gimana caranya kita mengetahui NPWP kita itu masih aktif atau tidak, atau kalau misalnya kita barusan buat terus mau ngecek nih udah aktif atau belum, ya kita cek secara berkala di mana ya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Untuk teman-teman yang misalnya nih mau buat NPWP, kalian bisa cek di video sebelumnya, sudah saya sharing dari awal, dari 0 sampai selesai ya, sampai jadi itu sudah saya sharing dan dijamin 100% berhasil ya untuk NPWP saya yang saya buat secara online lewat HP saja, dan ini gratis ya guys ya, nggak perlu bayar sama sekali gitu. Nanti baru kalau misalnya teman-teman mau cetak kartunya itu bisa di kantornya atau bisa via online saja gitu guys. Oke, langkah yang pertama ya guys ya, untuk ngecek apakah NPWP kita aktif atau tidak, kalian bisa masuk ya, itu tadi kan NPWP saya atas nama Rina Sari nih, Pratama Kota Bumi, statusnya aktif dan status NPWP itu valid. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya. Oke, kita mulai dari awal ya guys ya. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan siapkan kartu keluarga atau kakaknya ya guys ya, untuk ngecek apakah aktif atau tidak aktif. Jadi untuk semua hal ya sekarang ini kita bisa cek nih secara online via HP saja, baik itu BPJS atau NPWP dan lain sebagainya, itu via online bisa. Nah, untuk kalian yang misalnya pengen ngecek yang BPJS aktif atau tidak aktif, jadi kan sekarang nggak perlu pakai kartu ya guys ya. Jadi kita nih gimana cara mengetahui apakah BPJS kita itu beneran aktif atau tidak aktif? Nah, kalian bisa cek secara online di video sebelumnya ya, sudah saya sharing gimana caranya. Oke. Nah, sekarang teman-teman silahkan bisa menggunakan Firefox atau Google Chrome ya. Jadi di sini saya contohkan pakai Firefox. Tapi untuk teman-teman yang misalnya nggak ada Firefox, bisa pakai Google Chrome ya. Karena untuk Google Chrome saya itu banyak data-data penting, jadi saya pakai Firefox ya biar aman. Jadi untuk ya hal-hal yang sekiranya cuma untuk cek-cek dan lain sebagainya, saya pakai Firefox untuk browser gitu. Pastikan juga teman-teman sudah diupdate ya untuk aplikasinya, karena takutnya nanti banyak bug dan error gitu. Biasanya kalau misalnya error itu ya loading dan nggak bisa gitu untuk aksesnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman saya anggap kalian sudah update ya untuk aplikasinya, baik itu di browser, Chrome atau Firefox dan lain sebagainya ya. Dimana kak untuk update-nya? Di Play Store ya guys ya, untuk kalian yang belum tahu ya atau pemula ya, barusan banget karena harus disuruh cek NPWP atau buat NPWP atau keperluan NPWP, karena kayak di YouTube dan lain sebagainya itu kan harus punya NPWP ya, biar potongan untuk pajaknya itu tidak besar. Jadi kita harus punya NPWP aktif gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini kalian bisa ketik saja pajak ya guys ya. Oke. Tunggu dulu. Nah, di sini guys, pajak ya, yang paling atas itu ada pajak pendaftaran NPWP. Untuk kalian yang misalnya belum punya NPWP, jadi kalian bisa pilih yang pendaftaran NPWP. Yang ketiga ya, cek NPWP. Nah, ini nih yang kita pilih ya, cek NPWP. Nah, di sini kita bisa masukkan NIK ya, NIK dan nomor kartu keluarga. NIK itu yang di samping itu biasanya ada di KTP ya. Kalau nomor kakak itu yang paling atas ya guys ya. Yang paling atas itu namanya nomor kakak. Oke, kalian masukkan saja ya. Masukkan saja datanya dan jangan lupa diisi captchanya ya guys ya. Nih, isinya kalau misalnya hurufnya besar ya atau kapital, kalian harus tulis sesuai dengan panduannya ya, atau ya captchanya atau kode yang menyatakan bahwa kita itu bukan robot guys ya. Kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa scroll ke samping ya di sini. Nah, kalian bisa klik saja cari ya guys ya, klik cari sini. Nah, nanti otomatis akan muncul apakah
BPJS kita BPJS kan NPWP kita, nomor pokok wajib pajak kita itu masih aktif, sudah aktif atau tidak aktif lagi gitu. Untuk kalian juga yang misalnya mau lapor pajak ya, lapor NPWP kita, jadi setiap tahun kita itu kan harus laporan ya guys ya, itu bisa secara online dan itu sudah saya sharing di video sebelumnya. Itu gampang banget ya caranya, pokoknya dari awal sampai akhir itu sudah saya sharing. Oke, tonton videonya sampai selesai, jangan di skip, ada di video sebelumnya. Itu gampang banget guys. Untuk teman-teman juga yang misalnya nih mau dapetin kuota gratisan Axis, Telkomsel atau yang lainnya seperti M3, kalian bisa cek di video sebelumnya, sudah saya sharing juga ya gimana caranya, prosesnya gimana. Itu gampang banget guys ya, cek di video sebelumnya. Oke, jangan lupa ya, untuk NIK ini harus 16 digit ya guys ya, 16 digit biasanya selalu ya, untuk nomor kartu keluarga dan KTP ya, NIK-nya itu 16 digit gitu ya, jadi harus sesuai. Oke guys. Oke ya, kalau misalnya sudah benar, kalian klik cari, nanti otomatis seperti ini guys. Jadi untuk NIK dan nomor kakaknya pada saat saya masukkan di skip aja. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini, bisa kelihatan nih statusnya aktif atau tidak aktif, atau non aktif, atau ya belum aktif gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan silahkan ya untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang TikTok Shop ya, TikTok gimana caranya kita dapat uang di TikTok ya guys ya. Itu gampang banget caranya, lumayan kan ya. Aplikasi TikToknya itu menghasilkan cuan pundi-pundi uang, asik ya. Pokoknya tonton videonya sampai selesai. Oke. Dan teman-teman juga silahkan untuk kalian yang misalnya mau tahu ya tentang gratis-gratisan, baik itu gimana caranya kita mendaftarkan ya toko kita ke gratis ongkir Shopee, bagaimana cara kita jualan di Shopee, bagaimana cara kita buat toko di Shopee, bagaimana cara kita mulai jualan di Shopee, apa itu dropship, terus gimana kalau misalnya kita nggak punya stok barang tapi kita mau jualan. Pokoknya semuanya sudah saya sharing di video sebelumnya, kalian bisa cek saja ya. Itu banyak banget guys ya video-video yang sudah saya sharing, dan insya Allah ya, insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua ya, karena untuk video-videonya itu memang yang sering ya, masa-masa yang sering terjadi baik itu di Shopee ya, tapi sekarang ini lagi tren-trennya di TikTok. Jadi nanti untuk video selanjutnya ya setelah ini kita akan bahas di TikTok ya, mulai dari gimana caranya kita itu dapat penghasilan dari TikTok ya, monetize ya, monetisasi. Kalau di YouTube itu kan minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau di TikTok itu beda lagi. Kita akan bahas tuntas ya untuk TikTok ini, karena lagi tren-trennya. Terus gimana caranya kita udah dapetin penghasilan di TikTok itu luar biasa banget guys. Nggak perlu kita live, nggak perlu kita ya mandi-mandi yang lagi viral itu ya. Pokoknya kita bisa langsung saja pakai cara yang akan saya share ya untuk video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya, untuk teman-teman juga silahkan ya, untuk kalian yang misalnya tertarik tentang saham ya, gimana sih kita beli saham gitu, gimana cara dapat dividen, apa sih itu dividen, terus pada saat apa kita itu harus beli gitu, pada saat apa kita harus jual, dan apa saja yang misalnya perusahaan yang prospek kedepannya itu bagus. Nanti kita akan bahas juga ya di video selanjutnya. Cuman di video sebelumnya itu sudah saya sharing ya guys ya, beberapa video, cuman nggak banyak ya, ada 2 video kurang lebihnya itu sudah saya sharing gimana caranya kita itu beli di harga yang tepat ya untuk saham. Karena banyak juga untuk di zaman sekarang ini ya, saham-saham, pokoknya pembahasannya tentang saham. Nah, apa sih itu saham? Terus belinya itu harus berapa gitu kan.
kita belum terlalu paham ya guys ya. Oke. Mungkin itu saja video hari ini yang bisa saya sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik subscribe, hidupkan tombol lonceng di samping subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.